Baik, kita mulai untuk kajian pada maghrib ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Iwabillah, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar antum dan keluarga sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling pantas selain ucapan memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahmid kepadanya. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki hidup kita. Allah masih sayang kepada kita, memberikan karunia berupa kesehatan, dan yang paling luar biasa adalah nikmat berupa iman dan Islam. Ya. Dan dengan nikmat-nikmat tersebut kita pun masih dipilih oleh Allah untuk dimudahkan langkah kaki kita menuju baitun min buyutillah, menuju salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan salat maghrib yang kita laksanakan ini menjadi salat maghrib yang terbaik buat kita, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita pun masih dimudahkan oleh Allah, disabarkan oleh Allah, disabarkan, ditetapkan oleh Allah untuk i'tikaf di masjid ini, di Masjid Al-Kautsar sampai waktu Isya insyaallah, dalam rangka berthalabul ilm, dan mudah-mudahan ini pun menjadi wasilah bagi kita. Allah mudahkan jalan kita menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena sejatinya majelis ilmu merupakan raudhah min riyadil jannah, taman surga Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah kita, tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri beliau, putra-putri beliau, dan juga seluruh sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita pun kelak diaku sebagai umatnya dan diizinkan oleh Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Iwafillah, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur saat ini kita sudah berada di bulan apa? Bulan Sya'ban ya Pak ya? Berarti sebentar lagi puasa ya. Bulan Sya'ban kalau kata Rasul itu merupakan bulan yang apa? Memiliki keutamaan. Tapi kata Rasulullah dikatakan bulan Sya'ban ini banyak mulai dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Kenapa? Karena berada di antara dua bulan yang utama. Pertama bulan Rajab sebagai bulan haram, kan? Termasuk bulan haram. Bulan haram itu ada berapa bulan? 4 ya. Mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terakhir adalah Rajab. Sedangkan yang keduanya adalah bulan Ramadan, bulan yang senantiasa dirindukan oleh setiap orang yang beriman, karena syarat dengan keistimewaan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena banyak orang mulai banyak melalaikannya, maka dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, beramal dalam keadaan banyak orang yang sedang lalai itu merupakan amal yang diperintahkan dan bernilai utama di sisi Allah.
Makanya sholat tahajud pun termasuk amalan yang utama. Kenapa? Karena kebanyakan manusia satu sedang ngapain? Sedang tidur kan? Makanya termasuk amalan yang utama. Ketika sedang banyak orang lalai dalam melaksanakan ketaatan, kita melakukan ketaatan, pahalanya sungguh luar biasa. Ini adalah bulan Sya'ban, salah satunya kata Rasulullah, bulan yang banyak mulai lalai manusia untuk melakukan kebaikan. Padahal kita tahu kan, kalau diibaratkan dengan apa, menanam itu, Rajab itu bulan untuk menanam. Sya'ban bulan mengairi, ya, mengairi ataupun ya, kemudian Ramadan baru memanennya, gitu dikatakan. Nah, bulan Sya'ban ini bahkan Rasulullah kebiasaannya apa? Memperbanyak saum di bulan Sya'ban, justru lebih banyak daripada bulan-bulan selain bulan Sya'ban, ya. Kalau kita mungkin banyak di masyarakat lebih banyak di bulan apa? Rajab, ya, berpuasanya. Sedangkan Sya'bannya malah dilupakan. Betul sekali kan? Sabda Rasulullah, manusia mulai lalai. Padahal Rasulullah lebih banyak puasanya di bulan apa? Bulan Sya'ban, dikatakan oleh hadis riwayat Aisyah ataupun Usamah bin Zaid yang mengatakan kenapa Rasul banyak melakukan hal tersebut atau puasa di bulan Sya'ban, karena sejatinya bulan tersebut adalah bulan di mana Allah akan angkat, dinaikkan amalan hamba kepada Allah, dan kata Rasulullah, aku berharap ketika amalku naik ke Allah, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Itu salah satu keutamaan bulan Sya'ban, dan alhamdulillah kita berada di bulan Sya'ban dan masih dimudahkan untuk melakukan ketaatan, salah satunya bermajlis ilmu ini. Iwa billah rahimani wa rahimakumullah, ana tidak akan menyampaikan tentang keutamaan bulan Sya'ban, ya, karena sekilas itu tentang keutamaan bulan Sya'ban yang kita ada di dalamnya saat ini. Tapi kita akan melanjutkan tadabbur tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mentadabbur tentang hadis mulia Rasulullah SAW yang tertuang di dalam kitab Arba'in. Insyaallah kita akan membahas tentang hadis yang ke-27 di dalam kitab Arba'in An-Nawawi karangan Imam An-Nawawi rahimahullah, ya. Nah, adapun matan hadis yang ke-27 ini, ya, hadis diriwayatkan daripada Nawas bin Sim'an, dikatakan, ya. Anin Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhuma, dari Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari siapa? Beliau meriwayatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bahwa Rasulullah pernah bersabda, al-birru husnul khuluq. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa al-birru, kebajikan atau kebaikan itu, husnul khuluq, yakni apa? Akhlak yang baik. Wal ismu, sedangkan dosa, apa itu dosa? Maha kafi nafsika wa karihta ayyatalli alaihin nas, kata Rasulullah. Bahwa dosa itu ukurannya untuk mendeteksinya, kata Rasulullah, maha kafi nafsika. Sebuah dosa itu apabila dilakukan oleh kita membuat apa? Haka fi nafsika, hati kita ragu, ada keraguan di dalam jiwa. Wa karihta, atau tidak ada ketenangan di dalam hatimu. Wa karihta, dan engkau tidak suka ayyattali alaihin nas, bahwa perbuatan dosa itu diketahui oleh manusia lainnya. Ini disebut dosa, ya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2553. Dan beliau pun menukil lagi hadis yang kedua di dalam hadis yang ke-27 ini, yakni hadis dari Wabisah bin Ma'bad yang semisal, ya, tentang masalah apa itu kebajikan, apa itu dosa. Hadis dari Wabisah bin Ma'bad, beliau pernah berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Wabisah bin Ma'bad. Aku datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepadaku, faqala zita tas'alu anil birri wal ism. Apakah kamu datang kepadaku untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa, wahai Wabisah bin Ma'bad? Kata Rasulullah kepada Wabisah. Maka Wabisah berkata, na'am, ya Rasulullah.
Maka Rasulullah pun langsung menjelaskan tentang apa itu kebajikan, apa itu dosa. Kata Rasulullah kepada Wabis bin Ma'bad bahwa Rasulullah bersabda, istabti qalbak. Kalau begitu minta fatwa pada hatimu. Tanyakan pada hatimu. Ketika ingin tahu apakah itu dosa ataupun itu kebajikan, kata Rasulullah, istabti qalbak, tanya hatimu, ya. Minta fatwa kepada hatimu. Dan ingatlah kata Rasulullah, albirru, bahwa kebajikan itu matma'annas ilaihin nafs watma'anna ilaihil qalb, bahwa kebajikan itu sesuatu yang bisa menenangkan hati dan jiwa. Jadi kalau kita berbuat sesuatu nih, mengucapkan sesuatu, kemudian hati kita itu tenang, ya, jiwa kita ini tenang, tidak ada keraguan, tidak ada keresahan, berarti itu adalah kebajikan, kebaikan. Itu indikatornya, ya. Wal ismu, sedangkan dosa kata Rasulullah, maha kafi nafsi, yang buat ragu di dalam jiwa, wa taraddada fis sadri, dan juga apa? Hati itu bergejolak lah istilahnya, ya. Kemudian dikatakan lagi, wa in aftakan nas wa aftauka, walaupun manusia itu banyak memberikan fatwa untuk mengerjakan itu, tapi kalau itu membuat hatimu tidak tenang, tetap itu ukurannya dosa, bukan kebanyakan fatwa dari manusia ataupun banyak masyhur di kalangan masyarakatnya dilakukan, tapi bikin kita tidak tenang, tetap itu bisa ukurannya adalah dosa dikatakan. Jadi ukurannya bukan banyaknya orang yang melakukan ataupun fatwa manusia, tetapi adalah dalil, ya, yang harus kita ikuti. Nah, kalau hadis dari Wabis bin Ma'bad ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, rahimahullah. Ini adalah matan hadisnya. Coba kita pahami tentang dua hadis ini yang terkait tentang apa itu kebajikan, apa itu dosa, ya. Sehingga kita bisa mengetahui yang halal dan yang haram. Sehingga kita bisa berhati-hati, sejatinya ini ada untuk deteksi awal bagi kita lah, ya. Bagi kita seorang ketika melakukan apapun, ketika ada ketenangan pada diri kita, berarti itu adalah kebaikan. Ketika tidak tenang hati kita, ada keraguan, berarti itu adalah keburukan. Maka jangan dilakukan. Sebenarnya kita sudah bisa mendeteksinya, kan? Apa itu dosa, apa itu kebaikan, itu sejatinya dengan hati. Tapi hati yang bisa mendeteksi adalah hati yang sahih, hati yang bersih, hati yang salim. Kenapa? Karena hati itu dikatakan ulama ada berapa macam, Pak? Ada 3, ya. Pertama, qalbun mayyit, hati yang mati. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga ada qalbun sahih atau qalbun salim, hati yang selamat, yang sehat. Nah, itu 3 macam hati yang bisa mendeteksi tentang ukuran dosa atau kebajikan itu adalah ketika itu hatinya hati yang sahih, hati yang salim, gitu, ya. Ini. Nah, dari hadis ini, ya, dari Nawas bin Sim'an ini kita tahu bahwa Rasulullah, salah satu keutamaan Rasulullah, beliau memiliki jawami'ul kalim, ya. Apa itu jawami'ul kalim? Perkataan Rasulullah itu tidak panjang lebar, ya, tidak suka yang panjang-panjang, nggak suka yang lebar, ya. Kalau yang panjang itu katanya kasihan sama siapa, ya, seperti itu, ya. Jadi nggak suka yang panjang-panjang, nggak suka yang lebar-lebar. Kebanyakan Rasulullah kalimatnya itu ada jawami'ul kalim, apa? Singkat, padat, dan berbobot. Salah satunya ketika beliau menjelaskan kalimat ini, kan, hadis sangat singkat, albirru husnul khuluq, bahwa kebajikan itu Rasulullah menggambarkannya dicakup dengan kalimat husnul khuluq. Apa husnul khuluq? Akhlak yang baik. Ketika dia memiliki akhlak yang baik, berarti dia akan memiliki kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan. Ya, apa itu albirru? Kalau di sini dijelaskan, diantaranya yang menjelaskan dalam kitab ini, Syarah Syekh Utsaimin, ya, Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, boleh menjelaskan bahwa albirru, ya,
Kalimat al-birru ini kita dapati salah satunya ketika di dalam Al-Quran ada kalimat al-birru. Contoh di dalam surah apa? Al-Maidah ya. Al-Maidah ayat berapa? Ayat 2. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, potongan ayat 2 itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Di sini ada kalimat al-bir, ada kalimat al-ism. Ya. Dan kita diperintahkan oleh Allah di dalam ayat yang kedua ini untuk saling tolong menolong, untuk ta'awun, bukan tahawun. Kalau tahawun itu berarti meremehkan, tapi ini saling ta'awun, saling apa? Tolong menolong. Dalam apa? Albir wat taqwa, dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan kita nggak boleh tuh tolong menolongnya dalam apa? Al-ismu wal udwan, dalam perbuatan dosa dan permusuhan yang tidak atau yang terlarang untuk saling tolong menolong. Nah, kata beliau bahwa kalimat al-birru ketika ada di dalam Al-Quran itu dikatakan al-birru kalimatun tadullu ala kasratil khair. Dikatakan kalimatun tadullu ala kasratil khair, sebuah kata ya. Kalimatun itu berarti kata ya. Kalimat atau kata tadullu yang menunjukkan ala kasratil khair, banyaknya kebaikan. Itu disebut dengan al-birru atau kebajikan. Jadi kebajikan itu, al-birru itu sebuah kata, yang kata itu menunjukkan banyaknya kebaikan-kebaikan. Sehingga banyak tuh para ulama menafsirkan tentang al-birru. Ada mengatakan al-birru itu adalah perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah itu adalah al-birru. Ataupun al-birru itu lawan daripada al-uquq. Karena ada kalimat birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Berarti lawannya apa? Al-uquq, durhaka, melakukan kedurhakaan, melakukan perbuatan dosa. Sehingga di situ banyak tuh tafsir-tafsir dari para ulama yang menjelaskan tentang al-mana al-birru, bahwa al-birru itu secara umumnya sebuah kalimat yang menunjukkan banyaknya kebaikan, seperti ibadah lah. Ibadah itu kan umum ya Pak. Ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran, bukan hanya ibadah saum, bukan hanya zakat, bukan hanya ibadah haji dan sebagainya, tapi ibadah itu suatu kata ya. Dikatakan ismun jami, sebuah nama yang mencakup ma yuhibbuhullah wa yardah, segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu nama yang nama itu mencakup segala sesuatu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhahir minal qauli wal af'al, dari perkataan dan perbuatan, dhahirah wa batinah, baik itu secara dhahir nampak dilakukan kata tersebut ataupun perbuatan tersebut, atau batinah ataupun perkataan perbuatan itu dilakukan dengan hati kita. Itu namanya ibadah, makanya umum ibadah itu. Jadi segala sesuatu bisa disebut dengan ibadah karena sebuah nama ya, untuk sebuah perkataan, untuk sebuah perbuatan, yang mana perkataan perbuatan itu adalah syaratnya dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dicintai dan diridhoi oleh Allah berarti diperintahkan, disyariatkan, ada tuntunannya. Itu namanya ibadah ya. Nah, ini al-birru kalimah, satu kata tapi mencakup berbagai macam kebaikan. Sedangkan makna husnul khuluq di sini dikatakan akhlak yang baik itu apa? Seorang sejatinya harus memiliki akhlak yang baik, husnul khuluq ma'allah ya. Akhlak yang baik itu ada dua macam, husnul khuluq ma'allah wa husnul khuluq ma'al ibadillah. Yang pertama, seseorang harus memiliki akhlak yang baik kepada Allah. Yang kedua adalah akhlak yang baik kepada hamba Allah ya, kepada makhluknya. Jadi itu seorang ya, kita harus memiliki akhlak yang baik. Apa sih akhlak? Apa bedanya akhlak dengan adab ya? Ya sejatinya kita tahu orang yang berakhlak pasti beradab. Tapi kalau beradab belum tentu berakhlak. Kenapa? Karena akhlak itu adalah nilai mulia hasil dari proses
peribadahan kepada Allah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal itu akhlak. Tapi kalau adab, nilai mulia yang didapatkan hasil proses belajar, itu adab. Makanya banyak peradaban kan? Peradaban Sunda, peradaban Jawa, peradaban mana lagi tuh, Mesir kuno dan sebagainya. Belum tentu itu sesuai dengan syariat Islam gitu kan. Maka orang yang beradab belum tentu berakhlak, tapi kalau orang berakhlak pasti beradab, adabnya adab Islami gitu ya, gitu. Jadi di sini adab itu umum ya, kalau adab itu karena peradaban, namanya banyak peradaban di dunia ini. Tapi kita diharapkan memiliki adabnya adalah adab yang Islami sehingga bisa punya akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama. Nah, akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala di sini dijelaskan bagaimana seorang bisa memiliki akhlak yang baik kepada Allah. Fa amma husnul khuluq ma Allah fa in taltaqa ahkamahu asy-syar'iyyah birridha wa taslim. Ternyata akhlak yang baik kepada Allah itu dikatakan ketika kita bertemu atau mendapatkan hukum syariat Allah datang kepada kita, ada perintah Allah, ada larangan Allah kepada kita, ataupun hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita, maka kita menyikapinya dengan dua hal. Dengan sikap apa itu? Birridha wa taslim. Yang pertama dengan sikap ridha, yang kedua dengan sikap taslim. Itu baru disebut dia punya akhlak yang baik kepada Allah. Allah kan membuat hukum, membuat syariat, menurunkan hukum dan syariat kepada kita kan? Hukum Allah ada berapa macam? Ada berapa? Hukum Allah itu dikatakan ada dua macam, ada hukum syariah, ada hukum kauniyah. Ya, ada hukum kauniyah, ada hukum syariah. Hukum kauniyah itu seperti apa? Ya tadi kauniyah itu tentang bagaimana takdir ya, keadaan manusia. Kita diciptakan laki-laki, ada yang diciptakan laki-laki, ada yang diciptakan perempuan, gitu kan? Ini adalah kauniyah. Allah menciptakan siang dan malam, menciptakan langit bumi dan seisinya adalah tentang hukum kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa sakit, manusia bisa sehat, itu adalah hukum kauniyah, ketetapan Allah untuk kita. Tapi ada hukum syariah. Syariah ini adalah apa? Hukum yang harus kita jalani, laksanakan, amalkan. Ketika itu perintah kita kerjakan, ketika itu larangan kita tinggalkan. Ini namanya hukum syariah. Maka dikatakan orang yang punya akhlak yang baik kepada Allah itu adalah dikatakan kalau dia bertemu dengan hukum Allah tersebut datang pada dirinya. Contoh pertama tentang hukum kauniyah. Hukum kauniyah tadi tentang takdir kita, nasib kita. Allah takdirkan kita menjadi orang miskin umpamanya, orang fakir, atau diberi sakit, ataupun diberi kesulitan dan sebagainya, ya, ataupun diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang kaya dan sebagainya, maka mensikapinya dengan ar-ridha. Ya, sikapinya dengan penuh keridoan. Dan nilai ridha ini lebih tinggi daripada sabar kan? Betul nggak? Lebih tinggi daripada sabar, ya. Dengan ridho itu lebih tinggi daripada sabar menghadapi apa? Hukum kauniyah Allah Subhanahu wa taala atau ketetapan Allah. Makanya dikatakan orang yang punya akhlak yang baik kepada Allah, dia tidak akan menyalahkan Allah ketika ditimpa musibah. Sekarang kan banyak ya orang kena imannya lemah, ketika diberi apa ujian berupa kesulitan langsung yang disalahkan siapa? Allah. Yang disalahkan siapa? Makhluk yang lain. Ketika dia jatuh, yang disalahkan apa? Dasar batu, ngalangin aja gitu. Padahal apa? Itu ketetapan Allah. Tapi yang disalahin siapa? Batunya yang apa? Yang ngadang kita gitu. Padahal Allah yang telah menetapkan itu takdir buat kita. Berarti dia apa? Tidak ada keridhaan terhadap ketetapan Allah. Padahal dikatakan seorang mukmin itu kan dalam sebuah hadis itu segala urusannya adalah apa? Baik. Sungguh menakjubkan urusan bagi setiap orang mukmin karena semua urusannya mengandung kebaikan.
Dan itu tidak akan didapati kecuali ada pada seorang mukmin. Yang kata Rasulullah, ajaban li amril mukmin, gitu kan? Ketika seorang mukmin itu ditimpa kesenangan, dia kemudian sikapi dengan bersyukur, maka syukurnya itu mengandung kebaikan bagi dirinya. Ketika dia diberikan musibah, kemudian disikapi dengan sabar, maka dengan kesabaran pun itu adalah kebaikan bagi dirinya. Maka bagi orang mukmin itu nggak ada yang buruk sejatinya. Walaupun kadang kita ya membagi-bagi, ini takdir baik, ini takdir buruk. Padahal semuanya adalah baik kalau berdasarkan di situ kan, betul nggak? Nggak ada yang buruk, nggak ada, ya, nggak ada yang buruk semuanya. Contoh lah, umpamanya ketika antum dapat uang, ya, bahwa uang itu bukan milik antum semuanya kan? Tiba-tiba motor antum kempes ataupun mobil antum bannya kempes, jangan nyalain, waduh musibah. Jadi bukan musibah, justru akan menjadi kenikmatan bagi orang lain kan? Bagi siapa? Tukang bank, gitu kan? Tukang tambal ban, itu jadi nikmat buat mereka. Maka semuanya baik sejatinya. Jangan istilah ketika kita diuji dengan itu, akhirnya kita merasa wah ini adalah buruk. Padahal semua kebaikan, kita akan diberikan pahala yang baik. Kenapa? Karena kita akan melakukan kebaikan pada orang tersebut. Itu salah satunya, ya. Inilah bagi seorang mukmin. Jadi ketika dia diuji dengan sesuatu kauniyah Allah, sikapi dengan ridho. Tapi kalau terhadap syariat Allah berupa perintah dan larangan Allah, sikap kita bagaimana? Taslim katanya. Harus taslim, harus Islam. Apa Islam? Pasrah, Pak. Ya, terima. Ya, qabul, pasrah, menerima semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita yu'minu bi ba'din wa yakfuru bi ba'din. Jangan sampai kena hawa nafsu, yang ini ditolak sama kita. Tapi syariat ini diterima karena sesuai dengan hawa nafsu. Contoh kemarin umpamanya ada bentuk-bentuk sedekah. Ya, kemarin sudah dibahas kan bentuk-bentuk sedekah. Di antara bentuk sedekah apa? Berhubungan intim dengan istri adalah bernilai sedekah. Ini terima, karena senang kan? Tapi yang lainnya ditolak umpamanya. Berarti itu adalah yu'minu bibadin wa yakfuru bibadin. Padahal ketika ada syariat, sami'na wa ata'na. Dan laksanakannya sesuai dengan apa? Fattaqullaha mastata'tum. Kerjakan sesuai dengan kemampuan yang maksimal, gitu ya. Harus taslim yang didahulukan. Kita tahu hukum Allah itu ada yang bersifat ta'abbudi, ada yang bersifat ta'akuli. Apa itu ta'akuli? Masuk akal. Perintah itu masuk akal, bisa dicerna, dinalar oleh akal kita tuh perintah. Ada yang seperti itu? Banyak ya, perintah Allah yang masuk akal. Contoh, kita suruh berbuat baik kepada orang lain, kepada orang tua, masuk akal nggak? Masuk akal kan? Karena orang tua sudah berjasa besar kepada kita kan? Atau kita harus membalas kebaikan orang lain yang telah menolong diri kita, masuk akal nggak? Masuk akal, karena sebagai apa? Sebab akibatnya. Tapi kadang ada yang bersifat ta'abudi. Apa ta'abudi? Dogmatis. Akal kita belum mencerna ke sana. Contoh bersifat ta'abudi tentang apa? Tentang apa? Sholat umpamanya. Tentang jumlah rokaat sholat. Kok setiap waktu sholat beda rokaatnya? Subuh cuma 2 rokaat, asar sama duhur 4, maghrib 3. Kok beda? Padahal perintahnya sama sholat. Maka ini sifatnya apa? Ta'abudi, dogma. Ya, kita nggak boleh mempertanyakan kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Ketika itu tidak masuk akal, dahulukannya apa? Taslim. Dahulukannya apa? Berserah diri. Makanya dikatakan Islam itu apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Bahwa Islam itu adalah dengan cara berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, kemudian tunduk patuh dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari apa? Dari perbuatan syirik dan pelaku syirik. Itu baru disebut dengan Islam.
Maka jangan kau katakan aku sudah beriman, tapi katakanlah aslamu, kita sudah berislam. Karena belum tentu orang yang beriman itu akan apa? Muslim, betul nggak? Orang beriman belum tentu muslim, ya. Benar nggak? Iya. Orang beriman itu belum tentu muslim. Beriman itu apa sih beriman? Percaya kan? Orang yang percaya belum tentu seorang muslim. Contoh siapa? Abu Thalib. Beriman nggak kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu seorang nabi? Percaya nggak? Abu Thalib percaya nggak? Percaya. Tapi dia tidak muslim. Kenapa? Karena dia tidak mau tuh menerima taslim terhadap syariat tersebut, ilmu yang dia dapatinya. Menolak untuk mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan tidak dikatakan sebagai seorang muslim walaupun dia beriman. Atau contoh iblis, beriman nggak iblis kepada Allah? Beriman. Dia ngakuin Allah sebagai Tuhannya kan, yang menciptakannya. Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika ditanya, ya iblis, mana akan tasjuda lima khalaqtu biyadaya, wahai iblis, apa yang mencegah engkau kok nggak mau sih tunduk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, padahal aku telah memerintahkan engkau? Apa jawaban iblis? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kenapa? Iblis mengakui khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari panas, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Ini pengakuan iblis, percaya Allah Tuhannya, tapi kena menolak perintah, tidak taslim terhadap syariat, tidak menerima syariat tersebut, akhirnya tidak menjadi seorang muslim, tidak menjadi orang yang akan mendapatkan kemuliaan ataupun kebahagiaan, jadi orang kafir akhirnya. Makanya percaya iman itu belum tentu menjadi seorang muslim. Makanya di sini perintahnya seorang yang punya akhlak yang baik kepada Allah adalah dengan cara apa? Taslim terhadap syariat, terima. Lihat bagaimana siapa Nabiullah Ibrahim ketika diperintahkan sebuah perintah oleh Allah untuk menyembelih siapa? Putranya Nabi Ismail. Masuk akal nggak tuh perintah itu? Nggak masuk akal kan? Kalau antum diperintahin nyembelih anak antum gimana? Waduh, terima nggak? Mungkin kalau kita mah pasti membangkang kan, menolak. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ini jelas perintah Allah, dia yakin dari setiap syariat perintah Allah ada kemaslahatan baginya. Dan betul kan, perintahnya itu sebagai bukti ujian keimanannya. Kalau kita mau udah marah-marah aja kalau ada yang mengatakan seperti itu kan. Padahal itu kalau kita, tapi Nabi Ibrahim tuh tunduk terhadap syariat Allah. Dan buah dari keimanannya itu, buah ketundukannya itu, akhirnya Allah ganti, ya, Nabi Ismail dengan seekor kibas. Ini adalah salah satu syariat bahwa itu ada yang bersifat ta'akuli, masuk akal, ada yang bersifat ta'abudi, yakni dogmatis. Ini adalah tentang kebaikan atau akhlak yang baik. Adapun akhlak yang baik kepada sesama manusia jelas banyak ya. Yakni dengan cara menunaikan hak-hak manusia tersebut. Waktu makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut kan dia punya hak dari kita, betul kan? Ada hak sebagai tetangga, ada hak sebagai seorang sahabat, ada hak sebagai seorang muslim. Kan banyak haknya, ada hak sebagai seorang kerabat dari kita, maka tunaikan seperti itu. Hak-hak tersebut berarti itu kita sudah berakhlak yang baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka tunaikan seperti tadi sebelumnya dijelaskan tentang kebaikan-kebaikan itu, ya. Akhlaknya itu adalah dengan rinciannya seperti tadi, kita punya tetangga dan di dalam bertetangga itu ada hak, baik tetangga yang punya satu hak ataupun yang punya dua hak dari kita ataupun tiga hak dari kita. Maka tunaikan hak-hak tersebut, berarti kita sudah berakhlak yang baik kepada sesama, ya. Ya billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya wal ismu, apa itu dosa? Nah, dari hadis ini kita dapati bahwa dosa itu bisa dideteksi dengan dua, ya. Ada dua unsur, ada bersifat internal dari dalam diri kita, kedua eksternal. Untuk mendeteksi itu buruk, dosa ataupun kemaksiatan.
Deteksinya apa? Pertama, internal kita. Dosa itu kata Rasulullah karakternya kalau kita lakukan perbuatan itu pasti kamu tidak akan tenang. Ya, hatimu tidak akan tenang, ada keraguan di dalam hati, tidak akan ada ketenangan dalam hatimu, berarti itu adalah dosa. Contohlah, antum bohong sama istri antum, apa dalam hati antum? Ngerasa tenang nggak? Tenang nggak tuh? Gelisah ya? Aduh, anda udah bohong nih. Ataupun udah bohongin teman ataupun apa? Aduh, anda udah tenang nih. Ngerasa tenang pasti. Ya, berarti itu mendeteksi ketika dalam hati kita ini ada ketidaktenangan setelah melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu, berarti itu adalah dosa. Ini internalnya. Sedangkan eksternalnya apa? Kita nggak mau tuh perbuatan kita tadi yang dianggap dosa ataupun perkataan kita yang mengandung perbuatan dosa tersebut, perkataan dosa tersebut ketahuan oleh orang lain. Karena takut dicela, ya, takut dikucilkan, takut dijelek-jelekin, ya, berarti itu adalah apa? Dosa, indikatornya, ya. Ini adalah untuk mendeteksi bahwa dosa itu seperti itu. Walaupun para ulama di sini dosa itu macam-macam. Apa sih dosa, Pak? Ada yang tahu dosa itu apa? Hah? Apa dosa? Ya, betul ya. Perbuatan yang melanggar ataupun menyelisihi syariat. Jadi perbuatan yang menyelisihi syariat, baik itu berupa perintah maupun larangan, maka disebut dengan dosa. Ya, itu namanya dosa. Jadi perbuatan atau perkataan yang menyelisih syariat Allah, selain itu berupa perintah dan larangan Allah, berarti dikatakan itu dosa. Ya. Nah, dosa ini kata ulama ada berapa macam? Ada dua ya, dikenal berdasarkan ayat-ayat hadis-hadis Rasulullah SAW, dikatakan bahwa dosa itu ada dua macam, ada kabair, ada shaghair. Dosa besar, dosa kecil. Apa bedanya dosa besar, dosa kecil? Ada yang tahu? Hah? Dosa besar gimana dosa besar? Indikatornya gimana? Hah? Ya, dosa besar itu, ya kata para ulama, dosa besar itu dikatakan dosa besar adalah dosa yang disebutkan oleh dalil itu sebagai dosa besar dan ada ancamannya. Diancam baik di dunia maupun di akhirat. Itu disebut dosa besar. Kalau ada ancamannya di dunia dan di akhirat berarti dosa besar. Contoh, mencuri. Dosa besar, dosa kecil? Mencuri dosa besar, dosa kecil? Dosa besar, ya. Kenapa dosa besar? Karena tadi definisinya dalil menunjukkan ada ancaman bagi pencuri. Diancam dengan apa? Di dunia dihad oleh Allah, potong tangan. Di akhirat pun ada hukuman ketika tidak bertobat. Gitu kan? Dengan masuk neraka, itu berarti dosa besar. Jadi dosa besar itu dikatakan adalah dosa yang ada hadnya di dunia ataupun ancaman dengan diancam masuk neraka, itu dosa besar. Jadi dosa besar itu bukan hanya syirik, bukan hanya durhaka sama orang tua, bukan hanya riba. Riba dosa besar nggak? Dosa besar, ya jelas ya, karena ada ancamannya. Ya, jadi itu dosa besar itu ada hadnya, ada ancamannya di dunia dan di akhirat, diancam oleh dalil Al-Quran dan hadis mengancam perbuatan itu akan dihukum oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat, itu baru dosa besar. Sedangkan kalau dosa kecil, kata ulama dosa kecil itu adalah dosa itu dikatakan dosa. Kenapa? Menyelisihi syariat, tapi tidak ada ancamannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau hadis itu menunjukkan dalil itu apa? Sebagai dosa. Contoh bagaimana? Ketika kita tidak menjaga sunnah fitrah, kan ada sunnah fitrah yang diperintahkan untuk dijaga. Contohnya apa sunnah fitrah?
Memotong kumis, sunnah fitrah bukan? Iya kan? Ada perintahnya nggak? Motong kumis, potong kuku, cabut ketiak, ada perintah. Tadi kalau menyelisih perintah berarti apa? Menyelisih perintah berarti dosa, ya kan? Cuman itu tidak disebutkan ada ancamannya. Orang yang melakukan itu diancam dengan apa dan apanya, tidak ada ancamannya. Nah, dalil tidak menunjukkan itu, maka itu disebut dosa kecil. Memanjangkan jenggot ataupun memelihara jenggot itu pun termasuk sunnah fitrah. Kan sunnah fitrah itu diantaranya ada 10 dikatakan. Berhitan, memotong kumis, jenggot, kemudian motong kuku, kemudian bersiwak. Itu termasuk sunnah fitrah yang dianjurkan untuk senantiasa dijaga agar kita menjaga kefitrahan kita sebagai manusia. Dan ketika kita laksanakan sunnah fitrah itu pasti maslahatnya buat diri kita. Tapi ketika kita menyelisihinya, nah ini berarti dikatakan berdosa, walaupun itu dosanya dosa kecil. Atau contoh juga dosa kecil, antum buang hajat, dilarang menghadap mana? Kiblat, dan membelakangi kiblat, kan? Itu larangan, betul lah. Dilarang. Kalau kita melanggar, berdosa nggak? Berdosa. Cuman dosa tersebut tidak diancam dengan apa? Hukuman di dunia ataupun hukuman di akhirat. Itu namanya dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil itu akan terhapus salah satunya dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan langkah kaki kita menuju masjid dan sebagainya. Ini adalah yang bisa menggugurkan dosa-dosa kecil, salah satunya, gitu ya. Nah, ini adalah dosa. Dan kata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'ad, bahwa seorang itu, ya, pintu yang bisa memasukkan seseorang ke dalam apa? Neraka itu ada 3 pintu, ya. Yang bisa memasukkan seorang masuk neraka itu ada 3 pintu. Yang pertama adalah pintu kiber, ya. Pintu kiber itu apa? Pintu kesombongan. Orang yang sombong itu tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk surga, maaf, ya, tidak akan masuk surga, betul, ya. Dan diancam berada di neraka. Dalam hadis itu tidak akan diangkat seorang dari neraka ketika dia di dalam hatinya walaupun ada sebiji atau setitik rasa sombong. Jadi kesombongan itu tidak akan menyebabkan dia akan masuk surga. Itu pintu, ya. Karena sombong, contoh iblis, akhirnya terancam tidak akan masuk mendapatkan rahmat Allah, tapi justru akan dapat laknat. Yang kedua ada pintu apa? Ya, pertama pintu subhat, ya. Subhat itu adalah apa? Virus pemikiran. Itu sebab orang bisa masuk ke dalam neraka juga atau terjatuh perbuatan dosa. Subhat itu virus pemikiran. Ketika kita meyakini bahwa agama yang lain itu juga benar, kan ada yang seperti itu, Pak, ya, yang punya apa? Pemikiran, pemahaman pluralisme, menganggap semua agama adalah sama. Beda jalannya doang katanya. Tapi tujuannya sama kepada Tuhan yang Maha Kuasa dikatakan. Berarti ini adalah paham pluralisme. Berarti dia apa? Pintu yang bisa menyebabkan pada kesesatan dan akhirnya diancam dengan neraka. Karena orang yang mentauhidkan Allah harus tinggalkan ilah-ilah tersebut. Karena ketika dia mengatakan la ilaha illallah, di situ ada nafi dan ada isbat. Tapi ketika dia mengatakan agama yang lain pun sama, ya, memiliki kebenaran dan dianggap benar, berarti itu adalah huruf. Ataupun pintu apa? Subhat yang lain, perang pemikiran yang lain, contoh dari pemikiran seperti pluralisme, liberal, gitu kan. Ini adalah bahaya, bisa menyebabkan orang tersesat. Yang kedua adalah syahwat. Yang diikuti adalah hawa nafsunya, syahwatnya, sehingga itu menyebabkan dia masuk juga ke dalam perbuatan dosa. Seperti yang dilakukan oleh siapa syahwat ini, ya, hawa nafsu. Ya, itu juga termasuk ketika mendahulukan hawa nafsu, inna nafsal amaratun bisu, pasti akan mengajak kepada keburukan. Kemudian yang ketiga adalah pintunya adalah pintu apa? Setelah syahwat, kemudian subhat,
Yang ketiga dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pintu yang ketiga seorang bisa terjatuh pada pintu neraka itu karena pintu astagfirullah, pintu subhat, pintu syahwat, dan pintu tamak, ya, ataupun tamak hirs, ya, hirsun, ketamakan, seperti yang dilakukan oleh putra, hasad, hasad, pintu hasad. Hasad itu iri dan dengki. Iri dengki itu yang menyebabkan seseorang diancam, kan? Dengki menyebabkan iblis terlaknat oleh Allah. Dengki menyebabkan putra Nabi Adam juga melakukan pembunuhan pertama kali. Ini 3 pintu yang bisa menyebabkan orang masuk ke dalam keberadaan dosa ataupun pintu neraka. Walaupun kata Rasulullah dalam sebuah hadis itu, ketika Rasulullah ditanya, amalan apa sih yang banyak menyebabkan seorang masuk ke dalam surga? Ya, suila, ditanya tentang apa? Al-a'mal, tentang amalan. Aksar yang banyak menyebabkan seorang masuk pintu surga ataupun surga adalah apa? Rasul menjawabnya adalah taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Tapi ketika Rasulullah ditanya tentang amalan yang banyak ataupun penyebab yang banyak seorang masuk ke dalam neraka, maka Rasulullah menjawabnya dengan apa? Al-fammu wal farju. Yani seorang banyak masuk neraka itu diakibatkan famun, mulut, lisan, ucapan. Wal farj, apa farj? Kemaluannya, ya, syahwat, ya, sehingga di situ menyebabkan seorang banyak diancam dengan masuk neraka akibat tidak bisa menjaga lisan dan kemaluannya. Ini adalah berdasarkan hadis yang sahih. Tapi tadi dikatakan oleh ulama, pintu-pintu yang bisa menyebabkan orang berbuat dosa diantara tadi pintu subhat, pintu syahwat, pintu hasad, kemudian juga pintu kiber. Apa kiber itu? Berbangga diri, kesombongan. Pintu khiras, ketamakan. Seperti siapa tamak? Nabi Adam. Dikatakan tamak, kenapa? Pengen kekal di surga. Ya, akhirnya apa? Diuji oleh Allah ataupun digoda oleh iblis, ya, dengan cara sebagai penasehat. Ini adalah pintu tamak sehingga terjatuh pada perbuatan dosa, ya. Ini diantara pintu-pintu yang menyebabkan seorang pada dosa. Inilah gambaran yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa untuk mendeteksi dosa dan kebaikan itu sejatinya udah bisa dideteksi oleh diri kita. Ketika ada ketenangan itu kebaikan, ketika itu tidak tenang berarti itu dosa, ya, sejatinya. Tapi walaupun mungkin banyak yang berfatwa kepada engkau, mengajak engkau, menyuruh engkau untuk melakukan itu, tapi ketika tidak tenang tetap itu dikatakan dosa. Karena sejatinya dalil yang harus kita ikuti bukan bukan kebanyakan orang, tapi satu yang harus kita ikuti, Nabiullah Muhammad SAW. Ini mungkin sedikit tentang pembahasan hadis yang ke-27 dari kitab Arba'in An-Nawawi untuk mendeteksi apa itu kebaikan, apa itu dosa, sehingga kita pun tahu apa itu yang halal, apa itu yang haram secara awal untuk mendeteksinya dengan bertanya, minta fatwa kepada hati kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan taufik kepada kita, membimbing kita untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan, dan Allah senantiasa limpahkan kepada kita keberkahan, berkah ilmu kita, berkah amal kita, berkah umur kita, berkah keluarga kita, semua yang kita miliki penuh dengan keberkahan ataupun kebaikan, dan kita pun dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari anak pribadi, anak berlindung diri dari itu semua. Nun wal qalam yawma yasturun. Subhanakallahumma anta wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.